Selamat pagi, salam saya Hisar Sirait untuk Ibu Bapak sekalian para pejuang mutu dimanapun Ibu Bapak berada pada saat ini. Kita bertemu kembali di acara kita bincang-bincang tentang SPMI. Pada pagi hari ini saya mencoba untuk menjelaskan kepada Ibu Bapak, menginspirasi sebetulnya lebih tepatnya, bagaimana kita menetapkan standar pendidikan tinggi kita di perguruan tinggi kita masing-masing. Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara mengenai standar SPMI yang harus kita tetapkan, ada sebetulnya acuan yang harus kita perhatikan dengan cara seksama. Yaitu apa? Kiranya ketika perguruan tinggi kita masing-masing menetapkan standar kita, paling tidak standar yang kita tetapkan itu harus melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita menetapkan yang namanya pelampauan? Apakah pelampau itu cukup secara kualitatif, di mana kedalaman dan keluasan itu melampaui SNDikti? Atau pelampauan secara kuantitatif, di mana jumlah standar yang kita tetapkan itu harus melampaui 24 standar nasional pendidikan tinggi. Ibu Bapak sekalian, saya perlu menyampaikan bahwa tidak cukup hanya di situ. Dalam rangka kita sekarang Ibu Bapak menghadapi berbagai macam sekarang yang namanya dengan pola akreditasi. Dimensi yang selalu yang harus kita perhatikan adalah apakah standar pendidikan tinggi yang sudah kita tetapkan itu, apakah sudah mampu membawa daya saing perguruan tinggi kita. Ibu Bapak sekalian, saya perlu menyampaikan inspirasi ini kepada Ibu Bapak agar supaya ketika kita memastikan nanti penetapan standar pendidikan tinggi kita itu tidak cukup hanya bicara pelampauan SNDT, tapi harus dipastikan setiap standar yang sudah ditetapkan itu harus mampu membawa daya saing. Pertanyaannya sekarang adalah, mau kemanakah kita bawa SPMI kita? Berdaya saing kemana? Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat di dalam konteks penilaian akreditasi, disampaikan dengan sangat baik dan terang benderang di sana Ibu Bapak sekalian, bahwa jikalau perguruan tinggi itu ingin paling tidak memperoleh peringkat akreditasinya adalah baik sekali, maka perguruan tinggi itu harus mampu menetapkan standar pendidikan tingginya yang mampu membawa daya saing perguruan tinggi itu paling tidak ke daya saing nasional. Oleh karena itu Ibu Bapak, inspirasi dari saya kiranya seluruh standar pendidikan tinggi yang akan kita tetapkan, yang akan kita laksanakan, yang akan kita evaluasi pelaksananya, yang akan kita kendalikan pelaksananya, dan akan kita tingkatkan itu, Ibu Bapak harus mampu membawa daya saing perguruan tinggi kita paling tidak ke daya saing nasional. Seperti apa misalkan? Saya ambil salah satu contoh. Kalau kita lihat misalkan dalam penetapan standar hasil penelitian, kalau kita mengacu kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasalnya yang 46, ayatnya yang kelima, di situ dinyatakan Ibu Bapak, luaran hasil penelitian yang tidak sifatnya rahasia, tidak sifatnya mengganggu kepentingan masyarakat, maka wajib harus disebarluaskan melalui seminar, melalui publikasi, memperoleh hak cipta, dan juga bentuk lain supaya masyarakat tahu tentang luaran hasil penelitian kita. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika Ibu Bapak ingin menetapkan standar hasil penelitian, apa yang harus kita tetapkan? Kalau tadi kita katakan kita ingin berdimensi atau berdaya saing nasional, maka kalau ambil contoh ketika kita membuat standar kita terkait dengan yang namanya publikasi, nah maka seharusnya perguruan tinggi itu harus menetapkan standarnya bahwa luaran hasil penelitian dosen dan atau dengan mahasiswa itu harus dipublikasikan di jurnal ilmiah. Ilmiah yang mana? Kalau kita mau berdaya saing nasional, maka inspirasi dari saya, seyogianya standar kita haruslah standar yang betul-betul paling tidak dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, terindeks Sinta. Itu namanya Ibu Bapak, itu luaran hasil penelitian kita telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, terindeks Sinta, maka itu namanya telah memiliki daya saing nasional. Bagaimana kalau kita ingin unggul? Kalau kita bicara unggul Ibu Bapak sekalian, maka dimensinya, daya saingnya tidak hanya daya saing nasional, tapi harus daya saing internasional. Untuk itu, ketika kita menetapkan standar perguruan tinggi kita, maka kita harus menetapkan standar itu harus mampu membawa daya saing kita ke daya saing internasional.
Bagaimana contohnya? Saya ambil contoh yang sama seperti yang tadi. Di standar hasil penelitian, kalau kita ingin mengharapkan kualitas atau nanti penilaiannya menjadi penilaian dengan peringkat unggul, maka luaran hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa itu harus dipublikasikan paling tidak di jurnal internasional. Maka bagaimana standar kita? Maka standarnya bunyinya demikian. Jikalau di tempat ibu bapak penjaminan mutu itu adalah lembaga penjaminan mutu, maka kita bisa menyatakan rumusan pernyataan isinya menjadi demikian. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen mempublikasikan hasil penelitiannya paling tidak di jurnal internasional bereputasi. Ketika kita menetapkan standar kita, luaran hasil penelitian dosen itu dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Disitulah ibu bapak yang saya sebut namanya bahwa standar luaran hasil penelitian kita, standar publikasi kita itu sudah standar internasional. Itu ibu bapak sekalian yang harus kita perhatikan, bagaimana sekarang kita menetapkan standarnya yang berdimensi internasional. Jadi tidak cukup lagi ibu bapak saat ini kita hanya menyatakan perguruan tinggi kita itu telah menetapkan standar kita melampaui SNDikti. Itu wajib. Itu wajib. Wajibnya seperti apa? Kita paling tidak wajib menetapkan 24 standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari 8 standar nasional pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, ditambah dengan standar perguruan tinggi yang ditetapkan oleh PT melampaui apa? Melampaui SNDikti. Inilah ibu bapak sekalian inspirasi saya pada kesempatan kali ini, bagaimana caranya kita untuk bisa memastikan penetapan standar kita itu telah melampaui SNDikti dan mampu membawa daya saing kita ke daya saing. Kalau kita ingin baik sekali, pastikan ibu bapak standar kita itu mampu membawa daya saing kita ke daya saing nasional. Kalau kita ingin peringkatnya adalah unggul, pastikan daya saing kita yang ditetapkan di dalam standar kita itu telah mampu membawa daya saing kita ke daya saing internasional. Itu dulu ibu bapak untuk pertemuan kita kali ini. Lain kali kita membahas aspek-aspek lain terkait dengan SPMI. Salam SPMI, SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen dan karyawan, sejahtera, 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 bahagia. Salam saya Hisar Sirait. Terima kasih, sampai bertemu di episode berikutnya.